Beralih ke informasi lain, Saudara, Satgas Koop Swasembada membangun jembatan dan fasilitas tenaga surya di distrik Iwur, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pembangunan dilakukan untuk mendukung konektivitas serta kesejahteraan di masyarakat pedalaman. Di tengah medan Papua yang penuh tantangan dan risiko menghadapi potensi serangan KKB, Satgas Koop Swasembada terus mengencarkan pembangunan di perbatasan. Salah satunya membangun jembatan sebagai sarana konektivitas. Kasiter Koop Swasembada, Letnan Kolonel Infanteri Dores Rudianto menegaskan bahwa pembangunan jembatan sangat dibutuhkan karena bermanfaat bagi jalur penghubung masyarakat di distrik Iwur dan kampung sekitar. Selain membangun jembatan, Satgas juga membangun fasilitas lampu tenaga surya. Kehadiran lampu menjadi harapan bagi masyarakat sekitar dikarenakan listrik belum masuk di perkampungan. Selama ini kami melihat keprihatinan sebetulnya awalnya mulanya. Kampung sebelah itu, Kampung Kamioim, itu kalau setiap hari aktivitas melaksanakan kegiatan ekonomi, pendidikan, anak-anak sekolah itu, kemudian pertanian, kesehatan, itu sangat terbatas. Karena sungai ini kalau sudah banjir, itu sangat deras arusnya, bahkan membahayakan. Sehingga saat itu Panglima Komando Operasi Swasembada melihat hal ini perlu dibangun untuk sebagai akses dari Kampung Kamioim yang merupakan salah satu atau satu-satunya akses bandara yang ada di kampung distrik Iwur. Kalau menurut saya dengan melihat setiap hari itu masyarakat terutama anak-anak sekolah mau menyeberang sekolah saja harus bawa dayung setiap hari. Itu yang membuat kami harus membuat konektivitas antar kampung di distrik Iwur. Informasi lebih lengkap kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan di Papua Pegunungan. Jonah, untuk apa saja terkait dengan fokus pembangunan dari Satgas Koop Swasembada, terutama di wilayah perbatasan Papua Pegunungan? Ya Juno, kami sendiri ini sudah masuki hari ketiga mengikuti Satgas Yonif 751. Kami melihat banyak sekali pembangunan yang sudah dilakukan. Jadi untuk hari ini saja, di hari ketiga, Satgas langsung datang ke gereja Katolik yang ada di daerah dan melihat bagaimana renovasi sudah dilakukan. Jadi ini sangat berguna bagi para masyarakat, khususnya untuk umat Katolik, bisa beribadah dan tidak perlu lagi untuk khawatir atau takut gedung ibadahnya dirusak oleh oknum dari KKB sendiri. Jadi untuk keseluruhan dari 3 hari yang sudah kami ikuti, hari pertama kami sendiri melihat bagaimana pipanisasi air, jadi untuk daerah-daerah yang terisolir atau tidak mendapatkan air bersih, dari pihak Satgas akhirnya membangun saluran pipa, di mana juga banyak pihak yang ikut, mulai dari Mabes Angkatan Darat, dari Satgas, khususnya dari Koop Swasembada, dari Kogab 93, mereka memastikan ada aliran air khususnya dari sumber mata air. Dan di hari kedua atau hari kemarin kami melihat bagaimana pembangunan jembatan, jadi bisa dibayangkan daerah yang bahkan tidak ada akses jembatan ini dibangun oleh tentara. Jadi ini sangat membuktikan bahwa peran TNI sangat aktif, dan meskipun ada ancaman serangan dari KKB yang dilakukan secara masif, tapi dari pihak Satgas terus melakukan pembangunan. Jadi memang untuk membangun pun ini juga ada dari pihak pengamanan dilakukan oleh upaya TNI, jadi untuk memastikan jangan sampai ada pihak KKB yang menyerang kepada prajurit yang sedang membangun ataupun kepada masyarakat. Dan tidak hanya jembatan, di daerah sekitar juga dipasangkan tiang tenaga listrik tenaga surya, jadi ini sangat efektif. Jadi banyak sekali masyarakat yang kagum dengan adanya tenaga surya ini dikarenakan daerah mereka bahkan tidak tersentuh aliran listrik sama sekali. Dan di hari ini di gereja pun kami melihat antusiasme begitu tinggi. Apalagi kalau kita lihat bulan Desember sudah masuki hari Natal, dengan adanya gereja ini bisa mendekatkan khususnya masyarakat agar mereka bisa lebih cinta pada NKRI dan prajurit pun bisa lebih mengenal. Jadi kami melihat bagaimana secara langsung upaya yang dilakukan oleh Koop Swasembada untuk dekat dengan masyarakat, sekaligus melakukan operasi terhadap mungkin adanya ancaman kepada KKB yang melakukan serangan-serangan khususnya kepada warga masyarakat atau desa, khususnya di distrik Iwur ataupun di daerah di sekitar Oksibil. Juno. Baik, ada pipanisasi air, lalu juga membangun infrastruktur jembatan, dan juga adanya tenaga surya untuk listrik bagi masyarakat perbatasan. Dan ini menjadi harapan masyarakat di Pegunungan Bintang. Terima kasih atas laporan Anda, Jonah Hamonangan dari Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.